Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julius Chandra Setiawan. Kali ini saya akan mengerjakan proyek UAS menggunakan algoritma forecasting univariate. Nah, langsung saja kita masuk ke Krips DM-nya. Yang pertama, business understanding. Latar belakang. Transformasi digital mendorong UMKM memanfaatkan data untuk operasional bisnis. Namun, literasi digital dan kemampuan mengolah data masih rendah, sehingga data belum optimal mendukung keputusan bisnis. Nah, di sini berdasarkan penelitian dari Akmal dan juga Abdillah, menunjukkan integrasi analisis bisnis data penjualan ke sistem bisnis intelijen berbasis website dapat mengurangi stock out hingga 25% dan memangkas waktu untuk analisis manual sebesar 65% ya teman-teman. Nah, masalah tidak ada sistem prediksi permintaan produk yang mudah untuk digunakan tanpa harus mempunyai keahlian khusus dan mudah diakses untuk UMKM. Tujuan bisnisnya mengimplementasikan pipeline AI yang dapat melakukan demand forecasting secara otomatis sebagai bagian dari platform bisnis intelligence. Sedangkan tujuan data miningnya untuk memprediksi unit sold untuk 7 hari ke depan berdasarkan data historis penjualan univariate serta membandingkan beberapa algoritma forecasting sebagai bagian dari proses eksperimental sebelum menentukan model yang layak dipakai di sistem. Nah, lanjut ke langkah berikutnya yaitu data understanding. Sumber data atau dataset yang saya pakai itu berasal dari dataset publik yang diambil dari Mendeley Data. Nah, dataset bernama FMCG yang berisi transaksi per SKU, brand, region, atau channel. Struktur data mentahnya ada kolom date, SKU, brand, segmen, kategori, channel, region, pack type, price unit, promotion flag, delivery days, dan stock available. Nah, untuk granularitasnya per kombinasi SKU, region, tanggal dengan detail. Nah, untuk eksplorasi awalnya Rapid Miner Studio yang versi gratis ya, membatasi data ke kurang lebih 10.000 baris secara otomatis. Nah, jadi sampel yang diproses adalah subset atau bukan keseluruhan dataset dari Mendeley yang asli atau limitasi. Produk yang dianalisis produk ID-nya MI-006. Untuk data historinya, total data historinya ada 187 hari atau N sama dengan 187.
Data ini didapatkan setelah saya melakukan filter plus agresi per tanggal. Temuan nyata dari data uji 7 hari terakhir dari unit sold adalah 149, 164, 250, 197, 281, 165, 225. Nah, sedangkan rata-ratanya adalah 204 unit per hari. Rentang dari 149 sampai 281 hari ini banyak mengalami fluktuasi harian yang cukup besar. Nah, maksudnya fluktuasi itu angka penjualannya naik dan turunnya itu terlalu agresif gitu ya. Nah, yang ketiga, kita melakukan data preparation. Langkah pertama, kita filter ke satu produk IT, yaitu MI strip 006. Lalu kita group by date dan jumlahkan ke unit sold. Yang ketiga, kita konversi date-nya menjadi date time. Lalu kita sisakan date dan unit sold univariate. Nah, yang keempat, time based split. Jadi data split yang dilakukan ini adalah berdasarkan time base ya. Jadi data train itu sama dengan semua data kecuali penjualan 7 hari terakhir gitu ya. Karena tesnya sama dengan 7 hari. Data tesnya itu data penjualan 7 hari terakhir. Nah, yang kelima, fitur tambahan khusus untuk model like PGM, GBM, yaitu kita menambahkan day of week, day of month, dan juga leg underscore 7. Nah, ini diturunkan dari target sendiri ya teman. Jadi tetap univariate. Yang keempat, kita lakukan modeling. 4 model Python, Metaprophet, Hot Winters, like GBM, Polynomial Regression, dan juga Polynomial Regression degree 1-5 adaptive, plus 2 model native rapid miner, yaitu A5 dengan P sama dengan 1, D sama dengan 1, dan Q sama dengan 1. Sedangkan untuk Hot Winters, di sini seasonal periodnya kita set ke angka 7. Lalu langkah terakhir, kita gunakan operator forecast validation. Nah, pipeline AI rapid miner, maksudnya langkah-langkah yang dilakukan di rapid miner, kita gunakan operator RedCSP, lalu multiply, agar kita bisa menggunakan dataset untuk script Python kita dan juga
model native dari RapidMiner. Yang pertama, dari multiply kita hubungkan ke eksekutif Python, lalu kita hubungkan ke append superset. Nah, lalu multiply yang cabang kedua gitu ya, kita hubungkan ke filter examples, nominal to date, aggregate, sort, forecast validation, yang di dalamnya kita nantinya akan gunakan algoritma ARIMA dan juga hold winters. Lalu hasilnya digabung via performance to data, lalu ke operator pivot, lalu kita rename dan kita generate atribut, lalu kita hubungkan ke operator append untuk menggabungkan hasil performa dari model yang kita uji gitu ya, baik dari script Python maupun native RapidMiner itu dalam satu table. Nah, di sini saya akan contohkan di RapidMiner teman-temannya. Ini adalah hasil dari modeling yang telah saya lakukan untuk model forecasting teman-teman ya. Yang pertama kita gunakan operator readCSV teman-temannya untuk membaca dataset yang kita punya. Lalu kita gunakan operator multiply agar dataset yang kita punya bisa dipakai ke beberapa model gitu ya teman-teman. Nah, di sini cabang pertama teman-teman kita gunakan dataset untuk melatih ketiga model yang saya gunakan gitu ya di project saya menggunakan bahasa pemrograman Python teman-teman. Sini untuk perhitungan MAE dan juga RMSE saya import dari library scikit-learn teman-teman ya. Untuk model polynomial, linear regression, propet, LGB, dan juga hold winters teman-teman. Nah, di sini untuk data kosongnya kita bersihkan teman-temannya. Untuk data date juga kita konversi ke date time. Lalu kita select produk MI006 teman-teman ya. Nah, lalu kita di sini ambil data kita menggabungkan gitu teman-teman. Data date dengan unit sold. Lalu di sini kita split untuk data train dan juga data testingnya teman-teman ya. Nah, lalu kita ujikan yang pertama itu ke model Metapropet teman-teman. Lalu ke model hold winters, ke model like GBM, dan yang terakhir adaptive polynomial regression. Nah, di sini untuk cabang-cabang berikutnya itu kita gunakan untuk melatih model atau algoritma native dari RapidMiner gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama kita gunakan
operator nominal to date. Lalu kita filter berdasarkan produk ID. Nah, ini teman-teman ganti ya. Biasanya defaultnya itu di custom filters. Teman-teman pilih aja ke atribut value filter, lalu masukkan produk ID-nya. Lalu kita agregat, kita jumlahkan atribut unit sold-nya teman-teman ya. Lalu kita sort dari date yang paling lama sampai ke yang paling baru gitu. Nah, lalu kita gunakan forecast validation sini teman-teman. Time series-nya kita pakai data unit sold yang sudah dijumlahkan. Lalu atributnya kita pilih date. Nah, kita masuk. Sini yang pertama saya akan uji model ARIMA. Sama teman-teman ya, kayak forecast validation. Kita pakai yang unit sold, lalu atributnya date. Nah, di sini kita set seperti di catatan saya gitu ya. Untuk P, D, dan Q-nya kita set menjadi 1. Lalu kita hubungkan. Di sini kita gunakan operator performance gitu ya, yang regression teman-teman ya. Lalu kita centang untuk RMSE dan juga absolute error ya teman-teman. Nah, lalu hasil performance gitu ya dari algoritma forecastingnya gitu ya, kita convert teman-teman jadi data, lalu kita group by di operator pivot. Kita pilih yang criterion teman-teman ya, lalu kita pilih value dan kita hitung untuk average-nya teman-teman. Lalu di sini kita rename agar sesuai dengan format dari script Python teman-teman ya, agar di tabelnya nanti itu penamaannya sama gitu. Nah, lalu hubungkan ke append yang superset. Nah, untuk yang algoritma hold winters sebenarnya sama aja gitu ya. Teman-teman bisa copy paste dari yang model ARIMA gitu ya untuk hold winters. Lalu terakhir hubungkan ke append yang superset. Nah, di sini saya coba running gitu ya untuk modelnya. Nah, ini lihat teman-teman. Kalau kita gunakan Rapid Planner yang versi free gitu, dia ada data limit maksimal menggunakan 10.000 rows teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pencet aja yang downsample data. Ntar kok ada error ya.
Ya, di sini prosesnya masih berjalan teman-teman ya. Emang lumayan lama gitu ya. Karena dia pipeline-nya itu berjalan secara bergantian gitu ya teman-teman. Nah, di sini hasilnya didapatkan teman-teman. Untuk matriks dari semua model yang kita uji. Untuk hasilnya saya akan kembali ke catatan teman-teman. Nah, jadi nilai MAE itu adalah rata-rata selisih absolut dan RMSE itu adalah penalti lebih besar untuk error. Nah, ini angka-angkanya teman-teman. Kalau kita lihat untuk MAE yang paling tinggi itu ada Hallwinter yang native teman-teman ya. Ya, angkanya sama persis. Lalu Hallwinter native paling banyak akurat dari 6 model yang lain. Lebih baik dari Hallwinter Python teman-teman ya. Kemungkinan di sini beda cara untuk dia melakukan estimasi ya teman-teman. Untuk parameter alpha, beta, dan gamanya mungkin kalau di Python gitu ya, model yang dari Python dengan native RapidMiner itu berbeda. Nah, untuk ARIMA ini algoritma yang paling buruk ya teman-teman ya. Parameter P dan Q masih belum dioptimasi. Tapi sebenarnya RapidMiner punya yang namanya optimize script teman-teman ya, untuk membantu kita mengoptimasi parameter dari algoritma ARIMA. Nah, sedangkan adaptif polinomial berada di urutan ketiga ya teman-teman. Cukup kompetitif, tapi model ini juga sebenarnya ringan teman-teman ya secara komputasi. Nah, pengujian dilakukan sini itu identik teman-temannya dengan perbandingan yang adil. Jadi bukan berdasarkan rata-rata dari banyaknya periode. Untuk deployment di sini model production yang sudah saya gunakan gitu ya di project saya itu Metaprophet plus 2 phase hybrid dan juga fallback weak moving average teman-teman ya. Nah, nantinya untuk forecasting ini itu menjadi bagian dari pipeline AI dari sistem yang saya bangun gitu teman-teman ya. Nanti dari dataset yang user upload gitu dilakukan preprocessing terlebih dahulu di AI service atau Fast API gitu ya. Lalu nanti dilakukan forecasting gitu teman-teman. Dan output akhirnya nanti menghasilkan
insight, teman-teman. Insight ini dihasilkan dari insight generator pastinya. Insight generator ini menggunakan hybrid plus maksudnya rule base plus LLM lokal menggunakan Qwen 2,5. Nah, jadi rule base ini nanti hasil forecasting dari model gitu ya teman-teman, atau Matplotlib di sini yang saya pakai gitu. Hasil forecastingnya itu masuk ke rule base, lalu saya gunakan kalimat template yang nantinya di refine oleh LLM lokal gitu teman-teman. Nah, untuk saran, kita akan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk matriks MAPE ya teman-teman ya, agar target kita itu untuk MAPE-nya itu jangan sampai lebih kecil dari 20% ya teman-teman. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.